Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update laporan keuangan dari beberapa saham fundamental yang rutin bagi dividen. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan saya pun ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga ibadah puasa kita lancar ya sampai Idul Fitri nanti. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Jadi saya biasanya baca laporan keuangan, baik itu laporan keuangan saham-saham fundamental ya dan juga saham lainnya dari aplikasi Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Karena tentunya banyak sekali info terupdate yang bisa kita dapatkan, termasuk juga penyampaian laporan keuangan tahunan untuk saham-saham yang memang sedang kita incar. Jadi di sini kita akan bahas ya beberapa saham fundamental yang juga rutin bagi dividen terkait dengan laporan keuangan tahunannya ya, karena untuk kuartal 4-nya sudah rilis dan bisa langsung kita akses melalui Stockbit Reports. Nanti di Stockbit Reports ini akan muncul notifikasinya ya terkait dengan laporan keuangan dari saham-saham yang ada di IHSG. Tinggal kita klik saja, lalu teman-teman klik yang paling awal ya, Financial Statement 2024 tahunan dari saham Mayora dalam bentuk PDF-nya. Nanti akan seperti ini tampilannya ya, teman-teman tinggal zoom saja dan di sini ada 112 halaman. Ya teman-teman bisa baca untuk lebih detailnya ya laporan keuangan dari saham Mayora ini. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin rangkumannya, teman-teman bisa mengakses fitur Qstat yang ada di Stockbit Sekuritas. Nah, fitur ini juga cukup lengkap ya guys ya. Dari sisi valuasi, net income, lalu ada balance sheet, semuanya diupdate secara real time. Ini juga memang ada beberapa improve ya dari fitur Qstat yang ada di Stockbit, yaitu dari historical dividend. Sehingga kita bisa melihat ya secara historis bahwa dividen perusahaannya ini apakah rutin atau tidak, seperti itu. Dan tentu saja ini menambah menambah fitur di Qstat yang ada di Stockbit Sekuritas, seperti itu. Oke ya, jadi kita melihat ya bahwa net income dari Mayora atau saham Emior ya, PT Mayora Indah Tbk, ini adalah saham di sektor makanan dan juga minuman ya guys ya, masuk juga ke dalam indeks saham syariah dan di hari Jumat kemarin kita lihat ada koreksi 1,8%, close di 2120. Tapi dari sisi fundamental ya, ternyata net income-nya ini cukup stagnan, terutama untuk perolehan full year 2024. Jika kita bandingkan secara year on year dengan tahun 2023, ini tentu saja ada sedikit penurunan ya, dari 3,1 triliun menjadi 3 triliunan saja. Di mana laba kuartal 4 Mayora secara year on year juga turun dari 1,1 triliun menjadi 985 miliar saja. Ya meskipun secara kuartalan ada kenaikan ya, tapi ternyata secara year on year-nya masih turun dan kita lihat memang untuk full year 2024 net income secara annualized dari Mayora ini stagnan ya guys ya. Bahkan bisa kita katakan turun. Gitu ya, ini turun dari 3,1 triliun menjadi 3 triliunan saja. Kalau misalnya kita perhatikan dari sisi balance sheet-nya ya, total cash-nya di 4,6 triliun, asetnya di 29,7 triliun. Untuk liabilitas cukup tinggi ya, 12,6 triliun dengan total ekuitas di 16,8 triliun. Sejauh ini balance sheet dari Mayora ini masih cukup aman ya guys ya, di mana total liabilitas tidak melebihi total ekuitasnya. Lalu dari sisi valuasi ya, PE ratio saat ini di 15,8 kali ya dengan PBV 2,8 kali. Nanti kita lihat ya secara teknikal apakah harga Mayora saat ini memang sedang downtrend atau masih bertahan di zona uptrend. Apakah sudah menarik untuk dibeli atau mungkin kita harus wait and see. Lalu secara profitabilitas sebenarnya cukup bagus ya, di mana net profit margin masih oke di angka 9,4%. Lalu kita lihat juga rutin bagi dividen ya dengan payout ratio sebesar 40,9%-an dengan yield 2,5% ya. Jika kita lihat di dividen terakhir di 25 Juni 2024 lalu. Dengan return on asset 10% dan return on equity 17,8%, kita lihat memang secara fundamental saham Mayora ini masih sangat baik ya. Namun permasalahan utamanya adalah dari pertumbuhan laba bersihnya. Dimana jika kita tracking ya, pertumbuhan laba bersih dari tahun 2022 ke tahun 2023 ini kenaikannya sangat signifikan gitu ya, naik 1 triliun lebih. Tapi di tahun 2024 ini kita lihat malah ada sedikit penurunan yang artinya memang daya beli masyarakat sedang turun ya, sehingga capaian laba bersih ya saham yang kita kenal memang cukup defensif ya, ini juga ternyata ada koreksi. Saya rasa ini baru awal, ini bukan pertengahan atau akhirnya ya. Jadi teman-teman masih harus stay tune ya, kita pantau saham-saham dan bagaimana perkembangannya, apakah akan ada tanda bullish reversal atau masih ada potensi
berpotensi untuk kita bisa beli di harga yang lebih murah. Nah, tentu saja menjadi peluang ya. Saya tidak memungkiri kejatuhan IHSG, kejatuhan saham ini juga sebenarnya sebagai peluang untuk kita bisa beli di harga murah. Tapi semurah apa kita bisa beli dan di harga berapa kita bisa beli? Nah, ini yang menjadi pertanyaannya. Kalau saya memang sangat berpegang ya dengan makroekonomi. Kenapa? Karena memang Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh dana asing. Jadi mau tidak mau kita juga harus selalu membahas money flow dari foreign ya guys ya. Dimana ketika money flow dari investor asing ini ternyata outflow, ya maka itu artinya warning ya. Dan sebaliknya jika sudah ada inflow kembali itu artinya opportunity, bahkan bisa kita sebut sebagai peluang emas ya. So untuk saham Mayora kita lihat memang masih ada koreksi ya, di mana hari Jumat juga koreksi 1,8%, close di Rp2.120 per saham, dan kita lihat ya meskipun cukup netral, ini artinya domestik masih mengimbangi ya distribusi asing. Sedangkan asingnya ada net sell 3,8 miliar ya guys ya untuk di hari Jumat kemarin, dan ini sudah terjadi ya net sell asing sejak di 10 Februari. Jadi sejak 10 Februari ini asingnya mulai keluar ya, meskipun sempat masuk sebenarnya dari harga 2.700 ya sampai di 22 Januari. Ini sebenarnya asingnya sempat entry kembali ya, namun ternyata ada penjualan lagi ya dari asing sehingga Mayora ini sebenarnya mulai mendekati level support terendahnya yaitu di 2000. Sorry, bukan terendah ya, yang lebih rendah maksud saya. Jadi support yang lebih rendah di 2000 ini tentu saja kita predik akan tersentuh gitu ya. Namun jika ternyata support kuat ini juga jebol, maka artinya saham Mayora akan lanjut downtrend dan bahkan bisa berada di bawah 2000-an. Tentu saja ya kalau misalkan market sudah turun lebih dalam lagi ya, sudah berada di level bottom dan ternyata kita melihat adanya inflow dan rupiah kita menguat, maka kita mungkin akan masuk lagi dengan nominal yang lebih besar ya ke bursa saham Indonesia. Tapi untuk saat ini ya kembali lagi keputusan investasi di tangan masing-masing. Apakah teman-teman mau menggunakan sistem DCA beli secara bertahap, atau mungkin teman-teman mau tunggu dulu nih simpan cashnya di RDN, nanti kalau misal ada inflow lagi kita bisa entry lagi dengan pembelian yang lebih banyak lagi ya, karena jarang sekali bursa saham kita turun, dan saya rasa ini juga menjadi kesempatan ya, kesempatan yang sangat baik, tapi kita harus menunggu beberapa momen lagi nih sebelum nanti kita bisa borong saham lebih banyak. Oke ya, selanjutnya kita akan bahas juga saham ULTJ ya atau Ultra Jaya. Nah, di sini juga merupakan saham yang berada di sektor yang sama ya dengan Mayora tadi. Ya, tinggal teman-teman klik saja financial statement ya 2024 tahunan Ultra Jaya dalam bentuk PDF. Nanti akan seperti ini guys ya, dimana kita pun melihat bahwa laporan keuangan dari ULTJ juga sebenarnya ya mirip-mirip dengan Mayora gitu ya. Tidak ada pertumbuhan yang signifikan ya secara laporan keuangan untuk full year 2024. Meskipun ada kenaikan ya di hari Jumat itu naik 1,79%, close di Rp1.420 per saham. Ini juga berada di sektor yang sama ya, food and beverage, dan berada juga masuk ya ke dalam indeks saham syariah seperti itu. So untuk net income ya dan juga financial statement ya dari Ultra Jaya kita akan coba ulas di sini. Dari sisi net income, kita lihat untuk full year 2024 secara year on year ada sedikit koreksi. Ya, meskipun memang koreksinya tidak sedalam koreksi Mayora ya. Ini ULTJ ini cukup stagnan, masih di angka 1,1 triliunan ya untuk full year 2024. Nah, kalau misalnya kita lihat di tahun sebelumnya ya, kalau dari 2022 ya full year 2022 ke full year 2023 itu sebenarnya masih ada pertumbuhan. Tapi kalau misalkan kita lihat di full year 2024 ini cukup stagnan dan bahkan ada sedikit koreksi. Tapi memang koreksinya tidak sedalam Mayora tadi ya. So untuk Ultra Jaya ya, kita lihat untuk total cash-nya di 2,4 triliun, total aset 8,4 triliun dengan liabilitas 1 triliun dan ekuitasnya di 7,3 triliun. Jadi secara fundamental balance sheet keuangan dari Ultra Jaya ini masih sangat oke ya. Tidak ada masalah sebenarnya, hanya saja pertumbuhan untuk full year 2024 yang cukup stagnan. Lalu berdasarkan valuasinya, PE ratio di angka 12,9 kali dengan PBV 2 kali ya. Saya rasa secara valuasi ini masih cukup tinggi. Jadi kalau misalkan harga saham turun, nanti secara valuasi pun akan ikut turun dan menjadi peluang emas untuk kita beli lagi saham yang rutin bagi dividen.
Dari sisi profitabilitas juga masih cukup menarik, di mana net profit marginnya masih cukup tinggi 11,15%. Dan juga Mayora ini rutin bagi dividen ya, dengan payout ratio 36% dari laba bersih dibagikan sebagai dividen dengan yield 2,8%. Tidak jauh berbeda dengan dividen yield dari saham Mayora, dengan pembagian dividen terakhir di 28 Juni 2024 lalu. Lalu dari sisi return on asset 13% ya, dengan return on equity 15,4%, kita melihat memang skor dari Ultra Jaya ini masih sangat oke ya, dan juga berdasarkan historical dividend ini rutin bagi dividen. Sejak tahun bahkan ya di tahun pandemi pun ini Ultra Jaya ini sudah rutin bagi dividen. Jadi sebenarnya saham food and beverage ya di IHSG itu memang rata-rata masih rutin bagi dividen meskipun secara yield memang tidak lebih tinggi ya dari 4%. Jadi teman-teman juga harus memantau ya bagaimana apakah teman-teman akan cuan besar itu dari dividen atau dari capital gain-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman mencari capital gain, seharusnya juga teman-teman perhatikan dari sisi teknikalnya. So, berdasarkan teknikal Ultra Jaya, kita lihat memang ada sedikit kenaikan 1,7% ya di closing hari Jumat kemarin, close di Rp1.420 per saham dan ada pantulan nih di zona support ya, sekitar di 1350 sampai di 1360-an. Jadi untuk Ultra Jaya kita lihat cukup netral, namun lagi-lagi ternyata investor asing ini ada distribusi. Ya, meskipun cukup netral berarti domestiknya akumulasi, sedangkan asingnya ada penjualan ya atau distribusi dengan net sell 71 jutaan saja. Jadi untuk Ultra Jaya kita tunggu di sekitar 1350 sampai di 1300 ya untuk zona support Ultra Jaya ini. Karena kalau misalkan turun lebih dalam ya di bawah 1300 itu artinya kita dikasih harga yang lebih terdiskon lagi. Jadi tetap ya teman-teman harus menjaga rasio cash teman-teman. Jangan sampai teman-teman terlalu all in ya, terlalu bernafsu karena kita melihat ini baru permulaan penurunan harga saham terutama untuk saham-saham fundamental di tahun 2025 ini akan menghadapi tantangan yang lebih besar lagi. So, tentunya keputusan ada di tangan teman-teman masing-masing ya, karena yang diinvestasi adalah tentu uang kita masing-masing seperti itu. Tapi kalau misalkan saya boleh suggest ya guys ya, atau memberikan pandangan ke teman-teman, kita harus lebih bersabar nih di tahun 2025 ini. Jangan sampai kita terlalu bernafsu ya untuk membeli begitu banyak saham. Nah, tapi kita cukup konsentrasi saja di beberapa saham. Nanti kalau misalkan memang sudah ada tanda-tanda pembalikan ya bullish reversal dengan inflow yang positif, maka itu artinya kita bisa melihat harga saham bisa naik lagi. Tapi kalau masalah waktu itu kita belum bisa tentukan ya, karena kembali lagi saya melihat ini baru permulaan saja. Karena kita melihat bahwa manufaktur di Indonesia ya pada tahun 2025 ini akan cukup berdarah-darah ya, di mana banyak sekali pabrik yang sebenarnya mulai melakukan PHK kembali dan ada juga beberapa pabrik ya yang mulai bangkrut juga ya. Contohnya kemarin ada PT Sanken Indonesia gitu ya, juga menghentikan produksi ya total pada Juni 2025. Jadi baru akan tutup operasi di Juni 2025. Lalu juga ada PT Yamaha Musik ya yang juga dikabarkan mem-PHK banyak karyawan. Selanjutnya juga ada PT Sritex ya guys ya. PT Sri Tekstil ya itu juga perusahaan tekstil terbesar di Indonesia juga akan bangkrut katanya. Ya ini juga sebenarnya menjadi tantangan ya dari sisi ekonomi Indonesia ke depannya akan seperti apa? Apakah akan ke arah yang lebih baik atau sebaliknya? Nanti kita tunggu. Makanya kita harus bersabar. Jadi apa yang dimaksud dengan stagflasi? Nah, di sini kita akan bahas lebih detail ya guys ya. Di mana stagflasi ini adalah kondisi ekonomi ketika terjadi inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lambat, disertai dengan pengangguran yang tinggi. Nah, dari tiga tanda ini sebenarnya dua sudah terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah inflasi tinggi, yang kedua ekonomi yang melambat, yang ketiga adalah angka pengangguran yang tinggi. Dua di antaranya sudah terjadi di Indonesia, yaitu adalah ekonomi yang melambat dan pengangguran yang tinggi. Meskipun inflasi kita masih rendah ya, tapi kita melihat inflasi di Amerika Serikat itu sudah cukup meningkat. Jadi stagflasi kemungkinan besar akan diawali di Amerika Serikat seperti itu. Dan memang kita melihat bahwa adanya potensi pelemahan ekonomi yang bisa lebih memperparah keadaan ya, kita harus menunggu dulu nih guys ya bagaimana kebijakan pemerintah nanti akan bisa memperbaiki ekonomi Indonesia.
Ya, kita berharap bahwa ekonomi Indonesia ke depannya akan lebih baik lagi ya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro rakyat dan juga pro terhadap ekonomi menengah ke bawah gitu ya. Karena kalau misalkan seperti itu, maka kita harapkan akan menjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi sehingga pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto bisa terlaksana. Itu harapan kita. Ya, tapi kenyataannya kita belum tahu akan seperti apa ya. Kita tetap berdoa yang terbaik ya untuk Indonesia seperti itu. Oke guys, sekali lagi untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur lengkap ya dari Stockbit, contohnya adalah fitur QStat yang ada di Stockbit ataupun juga fitur lainnya ya seperti tadi kita mengakses laporan keuangan ini langsung dari aplikasi Stockbit Sekuritas ya. Silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, semoga pembahasan kita pada video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.